Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aprilintang Husnul Ain, SHIMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilmi Santi, mahasiswi program studi hukum ekonomi syariah dengan NIM 2302003600008, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi ilmiah tentang kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Dua konsep besar ini adalah fondasi dari demokrasi yang kita jalani dan perlindungan terhadap hak-hak kita sebagai warga negara. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berada pada tangan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat menentukan siapa yang akan memimpin dan kebijakan apa yang akan diambil. Namun, dalam menjalankan kedaulatan tersebut, kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh aturan yang jelas, di mana tidak ada yang boleh bertindak di luar atau di atas hukum. Hukum adalah pengatur kehidupan kita bersama untuk menjaga hak dan kewajiban setiap orang agar hidup berdampingan dengan damai dan adil. Dalam implementasi kedaulatan rakyat, kita melihat berbagai aspek penting yang menjadi pilar utama dari negara kita, Indonesia. Salah satu bentuk yang paling nyata adalah pemilihan umum. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatan mereka secara langsung, memiliki pemimpin yang diinginkan, dan memastikan bahwa suara mereka didengar. Namun, kedaulatan rakyat tidak hanya berhenti pada pemilu. Partisipasi politik adalah hak setiap warga negara, baik dalam bentuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, maupun kebebasan berekspresi. Kita memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal dan menjaga jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan yang salah, dan mendukung kebijakan yang tepat. Inilah yang disebut dengan demokrasi partisipatif. Sebagai negara hukum, kedaulatan rakyat tidak boleh dibiarkan liar tanpa aturan. Hukumlah yang membatasi dan mengarahkan agar setiap kebebasan dan kekuasaan itu tetap berada pada jalur yang benar. Misalnya pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap kebijakan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, meskipun konsep ini sudah ada dan tertulis jelas dalam konstitusi, pelaksanaannya di lapangan tidaklah selalu mulus. Kita menghadapi beberapa tantangan besar, salah satunya adalah korupsi. Ketika pejabat negara menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, ini jelas melukai kedaulatan rakyat. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani rakyat, malah diselewengkan untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasi negara hukum. Masih ada kasus-kasus di mana hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hal ini mencederai rasa keadilan kita sebagai bangsa. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, maka kedaulatan rakyat akan sia-sia. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita ambil dan kita lakukan? Yang pertama, kita harus mendorong adanya reformasi hukum yang lebih tegas dan tidak pandang bulu. Hukum harus mampu memberikan keadilan bagi semua, tidak peduli status atau kedudukan seseorang. Yang kedua, kita sebagai rakyat harus lebih aktif dalam mengawal pemerintahan. Jangan biarkan politik hanya dikuasai oleh elit-elit, tetapi rakyat juga harus ikut serta dan menentukan arah bangsa yang cenderung sulit. Kita harus terus menuntut transparansi dan tanggung jawab dari para pemimpin yang kita pilih. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat dan dijalankan dalam bingkai hukum. Saudara-saudara sekalian, kedaulatan rakyat dan negara hukum adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan. Kedaulatan rakyat tanpa hukum akan membawa pada anarki, sementara negara hukum tanpa kedaulatan rakyat akan berujung pada tirani. Mari kita jaga kedua pilar ini bersama agar tetap kokoh dan berfungsi sesuai dengan harapan kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan marilah kita bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.